sama-sama riba. Ya, kecil sedikit, kecil banyak, sedikit banyak, sama-sama ribanya, gitu kan? Kemudian ya sama mabuk, sedikit banyak, ya sama-sama mabuknya. Ya, tapi kita lihat akhafud dhararain. Jadi yang paling ringan, ya kondisinya. Ayat tentang riba itu ada di Al-Baqarah ayat 275. Sampai turunannya terus ke bawah sampai ayat 281-nya turun. Itu sangat ketat sekali. Kalau Anda berniat serius, pasti akan lepas. Niatkan dulu yang benar. Lalu pelajari, belajar dulu. Apa yang dipelajari? Belajar fikih rizki dalam Quran. Saya sering katakan begini, kalau orang paham tentang fikih rizki, ketentuan rizki dalam Al-Quran dan hadis, hidup dia pasti akan tenang. Tidak akan diperbudak oleh harta. Contoh begini, Allah berfirman di Quran surah ke-51 ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu rizkimu telah ditetapkan dan aku janjikan pasti akan diberikan kepadamu. Ya. Lalu Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei orang-orang beriman, silahkan berpetualang di bumi. Kerjakan sesuai kemampuanmu apa saja untuk bisa cari makan. Tapi prinsipnya kerjakan yang halal, ambil yang baik. Jadi dua ayat tadi kalau dipadukan, kata Allah, rizkimu pasti aku berikan, gak akan aku kurangi. Jadi sampai meninggal itu rezeki kita sudah diatur dan gak akan tertukar. Rezeki saya dengan Pak Duni, ya, dengan Pak Irwan, itu masing-masing punya bagiannya, gak akan tertukar. Kalau sudah ditetapkan punya saya, gak akan tertukar pada Anda. Ya, gak akan tertukar, pasti diberikan. Dan porsinya gak mungkin kurang, pas. Pas itu sesuai dengan rezeki itu yang membuat kita bisa dekat dengan Allah, bisa punya bekal ibadah. Jadi sebetulnya gak ada istilah kaya atau miskin. Ya, istilahnya itu rezeki yang sesuai untuk kita sebagai bekal kita untuk pulang. Ini yang paling pas buat kita untuk ibadah. Sebab kalau terlalu banyak bisa sombong dosa, sedikit bisa kufur misalnya. Jadi dicukupkan oleh bagi kita. Kita mesti paham itu. Karena itu dulu sahabat Nabi itu ditampilkan oleh Nabi untuk memilih passionnya. Ya, mau aktif di mana untuk ke surga. Jadi pola hidup itu begini. Pola hidup itu visinya akhiratnya turunkan dulu. Yang jauhnya. Itu sebetulnya visi hidup ya. Sekarang begini. Anak-anak kita kan selalu ditanya, cita-cita mau jadi apa? Ada yang mau jadi apa? Jadi arsitek, jadi pilot, ya, jadi ulama, jadi ahli Quran dan sebagainya. Dari situ kan orang tua lalu belum menurunkan pendidikan dia. Oh, anak saya pengen jadi dokter. Berarti nanti sekolah SD begini, SMP begini, SMA begini, kan? Kemudian masuk fakultas kedokteran, kampusnya ini. Saya pengen beda dengan yang lain, dia dokter penghafal Quran. Sambil dia kuliah, belajar, kita titipkan ustadz mendampinginya. Jelaskan ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Jadi lulusnya nggak tanggung, dokter biasa udah banyak. Udah banyak dokter biasa. Yang kita butuhkan dokter fisik yang mengobati dengan pendekatan rohiyahnya. Jadi ada kaitannya, mata misalnya, ini matanya sehat nih, tapi ibu ini fisiknya bagus, cuman secara spiritualnya nggak bagus. Gimana contohnya mata sehat? Bisa kelihatan semua, tapi dia nggak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Ya kan? Nah, telinga dan sebagainya itu komplit tuh. Nah, ini jadi peta hidup tuh begitu. Anda ingin anak jadi apa, Anda mau jadi apa, turunkan pendidikannya. Sama, hidup kita secara lebih kompleks, lebih luas, turunkan target paling tingginya. Di akhirat pengen kemana? Surga. Semua orang pasti pengen ke surga. Tapi tidak semua yang pengen ke surga menurunkan tentang ayat surga sehingga menjadi aktivitas di bumi. Saya tanya begini, lu pengen surga apa? Firdaus. Betul? Firdaus, insya Allah. Kenapa nggak Anda turunkan keterangan surga Firdaus dalam Al-Quran? Apa amalan orang-orang Firdaus itu dalam Al-Quran? Turunkan menjadi aktivitas kita di bumi.